Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk pengangkut kendaraan roda 2 terbakar di Jalan Trans Sulawesi, perbatasan Kota Parepare dengan Kabupaten Pindrang. Diduga karena kelaparan, seekor ular piton di Kabupaten Luwu memangsa seorang ibu rumah tangga yang akan pergi membeli obat untuk anaknya yang sakit. Hujan deras mengakibatkan tanah longsor di Desa Tabinjai, Kabupaten Goa. Material longsor menimpa 2 rumah warga hingga rusak. Ya, hujan deras yang terjadi sejak Selasa mengakibatkan tanah longsor di Desa Tabinjai, Kecamatan Tambolopao, Kabupaten Goa. Material longsor menimpa 2 rumah warga hingga rusak. Nah, itu prosesnya longsor yang saya saksikan langsung. Tanah longsor melanda 3 dusun di Desa Tabinjai, Kecamatan Tombolo, Pau, Kabupaten Goa, Rabu pagi. Akibatnya 2 rumah warga rusak hingga nyaris roboh usai tertimpa material longsor. Selain menimpa rumah warga, material longsor juga menutupi jalan yang mengakibatkan tak bisa dilalui kendaraan. Sekarang ada beberapa warga yang terdampak telah dievakuasi oleh aparat kepolisian dan TNI bersama pemerintah setempat. Dalam hal ini, pemerintah Desa Tabinjai mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Dari peristiwanya Pak, ada rumah kah yang tertimpa? Dari peristiwa ini dilaporkan ada 2 rumah yang mengalami rusak, satu rusak berat dan satunya rusak ringan akibat dampak longsor. Untuk korban ada? Untuk korban sendiri, korban jiwa tidak ada, namun ada salah satu warga yang bernama Daeng Sonang itu ketika menghindari longsor yang bersangkutan malah ditabrak oleh sapinya sendiri. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi oleh petugas ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari adanya korban jika terjadi longsor susulan. Hingga kini masih terdapat 3 dusun yang masih rawan terjadi longsor, yakni Dusun Patalasang, Dusun Mapung, dan Dusun Tubuhoi di Desa Tabinjai. Warga pun diimbau agar berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan sejumlah rumah di Kabupaten Bulukumba rusak diterjang puting beliung. Beruntung saat peristiwa itu terjadi tidak mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. 5 rumah di Kelurahan Mateko dan Pak Endre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Rabu pagi rusak di bagian atapnya usai diterjang puting beliung. Sejumlah rumah kehilangan atapnya saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Selasa sore. Salah seorang korban, Mardiadi, mengatakan saat kejadian dirinya bersama keluarganya berada di dalam rumah. Tiba-tiba mendengar suara gemuruh dan atap rumahnya terlepas. Korban lalu berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Saat ini BPBD Kabupaten Bulukumba telah menyalurkan bantuan sementara berupa sembako dan terpal. Sejumlah rumah telah menggunakan atap sementara dari terpal hingga menunggu bantuan atap dari pemerintah setempat. Angin putih beliung ini Puting beliung padi. ini sudah timbang ke sana. Iya. Berapa meter Pak terbangnya atap ini? Itu tadi yang rumah di situ di tengah tuh berapa meter ya? Satu rumah dilewati baru itu. Sehingga di situ semua di atas tadi rumahnya orang itu ya, rumah batu di situ. Iya. 20 meteran Pak ya. Ini yang di belakang juga Pak atapnya ini. Tapi juga ini yang terbang ke sana tadi. Oh. Ada Terbang korban? semua di sana. Oh begitu. Ada korban Pak ya? Di atas rumahnya orang itu di terasnya. Oh iya. Ada yang tertimpa Pak atap? Itu cuma itu ya, rumahnya itu ya, dua rumah. Oh 2 rumah Pak ya tertimpa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Sementara itu, BMKG wilayah Makassar telah merilis cuaca buruk berupa hujan deras dan angin kencang akan melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, indahnya lukisan bisa tercipta dari tanah liat. Seorang pelukis di Kota Makassar membuktikannya lewat karya-karyanya bisa membuat dirinya dikenal di berbagai negara. Saya ajak Anda untuk mengintip galeri lukisannya di Benteng Fort Rotterdam.
Pelukis biasanya menggunakan cat air atau cat minyak untuk berkarya, tapi tidak dengan seniman Zainal Beta. Ia menggunakan tanah liat untuk melukis. Jadi pas saya itu kelas 1 SMA ya. Jadi persoalan itu saya diundang pameran tingkat Sulsel. Ya, saya diminta untuk ada karya baru. Tapi pada saat itu saya capek melukis pakai cat. Hanya saya pulang ke rumah bawa kertas putih, jatuh di tanah merah, kotor, saya bersihkan, ternyata ada objek di dalam. Nah, disitulah muncul. Pas masuk 1980, saya sudah mulai menantang teori. Apakah kalau misalnya ada pelukis melukis tanpa cat, apakah masuk kategori lukisan? Jalan-jalan di Fort Rotterdam, Makassar, turis bisa menyaksikan proses melukis dengan tanah liat. Banyak sekali pengunjung yang secara langsung belajar melukis lempung di sana. Tiap minggu kita kasih workshop menggunakan tanah liat. Yang belajar mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, sampai otodidak kita ajar semua melukis pakai tanah. Tanah pertama saya pakai itu tanahnya Maros ya. Jadi itu mungkin 1 tahun lebih. Akhirnya kan kita butuh juga pengembangan warna. Jadi kita pelan-pelan ke daerah. Jadi kita survei ke daerah. Tapi baru tanahnya Sulawesi Selatan kita pakai ya. Kita ke Toraja, ke Enrekan, ke Luwu, Jeneponto, Goa, Pakaran. Kita survei, shopping. Ternyata tanah liat itu macam-macam warna. Seperti Luwu itu ada 3 warna ya. Ada merah, ada coklat, ada macam-macam lah. Tetapi kita survei tiap daerah, seperti Enrekan dia coklat, Toraja kuning, Goa abu-abu, Makassar abu-abu, Jeneponto hitam. Jadi kalau kertas memang ada kertas khusus ya. Kalau kertas biasa dipakai itu sobek dia kalau kena tanah ya. Jadi kita punya kertas khusus. Begitu juga di kanvas. Kanvas kita beli tetap kita olah, karena kenapa? Kita butuh daya rekatnya tanah itu bagus di kertas maupun di kanvas. Tema perahu pinisi hasil lukisan Zainal Beta yang kerap diburu kolektor. Zainal Beta perkenalkan budaya Makassar ke mata dunia. Karya-karya Zainal yang menggambarkan nilai budaya khas Sulawesi Selatan seperti lukisan perahu pinisi, senja, rumah arsitektur Makassar, atau pemain sepak raga cukup banyak menghiasi dinding-dinding hotel berbintang di Makassar. Tak heran jika karya-karya Zainal acap kali ditemui di Galeri Taman Ismail Marzuki sejak 1986. Lain itu, karyanya juga menghiasi galeri pameran di belahan benua lain. Sebut saja di Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, serta pada beberapa galeri di Australia. Negaramu kaya alamnya, kaya budayanya. Angkatlah budaya kita dan manfaatkanlah alam kita Indonesia. Iya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.